Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yusuf, dimulai dari ayat yang keempat, di mana dari ayat yang keempat ini dimulai kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Allah SWT mengatakan, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya Ya'qub alaihissalam, ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, sungguhnya aku melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, kemudian matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, di mana aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Maka kisah Nabi Yusuf ini dimulai dengan Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi beliau kepada bapak beliau, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Di mana dalam surah Yusuf ini nanti akan kita lihat ini mimpi yang pertama. Dan akan ada dalam surah Yusuf atau cerita Nabi Yusuf 4 mimpi nanti akan kita lihat. Ini mimpi yang pertama, yaitu mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf melihat dalam mimpi beliau dan kemudian beliau menceritakan kepada bapak beliau, yaitu Nabi Ya'qub, yaitu 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau. Maka maksud dari mimpi tersebut adalah bahwasanya 11 bintang itu adalah 11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Asy-Syamsu wal Qamar itu adalah kedua orang tua Nabi Yusuf. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat. Asy-Syams itu matahari, itu sebagian ulama mengatakan bapak Nabi Yusuf. Al-Qamar itu ibunya atau sebaliknya. Tapi yang penting di sini adalah Nabi Yusuf melihat 11 bintang, yaitu adalah 11 saudara beliau, kemudian bapak dan ibu, yaitu matahari dan bulan, maksudnya adalah bapak dan ibu beliau itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ini adalah sebuah mimpi yang besar, di mana ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada Nabi Ya'qub mimpi tersebut, maka Nabi Ya'qub mengatakan dalam ayat selanjutnya, Allah katakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Allah SWT menyebutkan dan menceritakan bahwasanya Nabi Ya'qub mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, janganlah engkau menceritakan mimpi engkau tersebut, mimpi engkau ini kepada saudara-saudaramu, di mana dikhawatirkan mereka akan membuat makar atau tipu daya kepada engkau.
Sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Maka Nabi Yakub ketika mendengarkan cerita dari Nabi Yusuf tentang mimpi, maka Nabi Yakub itu sebenarnya juga memahami maksud dari mimpi tersebut. Sehingga beliau mewasiatkan, menyampaikan, memesankan, memberikan pesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan kisah tersebut, mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Maka dalam syariat kita, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddits bihi, wa idza ra'a ma yakrahu falyatahawwal ila jambihi al-akhar, wal yatfal an yasarihi thalathan, wal yasta'idz billahi min syarriha, wa la yuhaddits biha ahadan, fa innaha lan tadurruhu." Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian, kata Nabi, melihat di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, melihat mimpi yang dia sukai, maka hendaknya dia ceritakan. Dan jika dia ketika tidur melihat sesuatu yang dia tidak sukai dalam mimpinya, dalam tidurnya, maka hendaknya dia beralih, bergeser posisi. Kalau tadi menghadap ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Kemudian dia hendaknya meludah ke kirinya sebanyak 3 kali, kemudian bermohon kepada Allah SWT atau berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Dan dia tidak menceritakan atau tidak boleh dia menceritakan kepada seorang pun mimpi tersebut, yang buruk tersebut, karena sungguhnya mimpi tersebut tidak akan memberikan mudarat buat dia. Maka ini adalah salah satu syariat yang disyariatkan oleh Nabi SAW, di mana kita ketika tidur mungkin saja melihat sesuatu atau bermimpi. Ya, bisa jadi mimpi itu baik dalam artian kita senang melihatnya, membuat kita gembira. Atau mimpi itu tidak kita sukai, atau kita melihat sesuatu yang membahayakan atau menyeramkan dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, jika Anda melihat sesuatu yang baik, yang bagus dalam tidur, atau melihat mimpi yang baik, maka ceritakan. Dan juga disebutkan, maksudnya ceritakan kepada orang yang mengerti, dan orang yang kira-kira orang itu ya baik kepada Anda, dia tidak hasad kepada Anda. Jika Anda melihat suatu hal yang buruk atau mimpi yang buruk, maka yang diajarkan oleh Nabi merubah posisi tidur, kemudian ya meludah atau meniup ke kiri sebanyak 3 kali, kemudian berta'awudz kepada Allah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu berlindung kepada Allah dari syaitan, berlindung kepada Allah dari keburukan yang dilihat dalam mimpi tersebut, kemudian tidak menceritakan mimpi buruk tersebut kepada orang lain, kepada siapapun, kata Nabi. Maka ini larangan. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik dalam tidur kita, tidak usah diceritakan. Ini larangan Nabi SAW, karena sungguhnya hal itu tidak akan memberikan mudarat. Maka ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita ketika kita melihat mimpi dalam tidur kita. Maka dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana Nabi Yusuf ketika menceritakan mimpi beliau kepada bapak beliau, yaitu Nabi Yakub, maka Nabi Yakub berpesan, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika." Wahai putraku, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu.
Kenapa? Ya wallahu alam, yang jelas yang bisa dipahami di sini bahwasanya Nabi Yakub memahami maksud dari mimpi tersebut. Di mana Nabi Yakub melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau. Menunjukkan apa? Nabi Yusuf nanti akan menjadi orang yang mulia, yang akan dihormati, karena di syariat Nabi Yusuf boleh seorang itu bersujud sebagai penghormatan kepada orang lain. Di syariat kita nggak boleh sujud, hanya untuk Allah. Maka mimpi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf akan menjadi orang besar, menjadi orang yang terhormat. Maka kata Nabi Yakub, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena dikhawatirkan mereka akan hasad. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, di mana syaitan tentunya akan berusaha menggelincirkan manusia, akan menanamkan sifat hasad kepada orang yang dia mendapatkan nikmat. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ista'inu ala qada'il hawaiji bikitmaniha. Hendaknya Anda berusaha, kata Nabi SAW, ista'inu artinya minta tolong dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan Anda dengan menyembunyikannya. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang memiliki atau diberikan nikmat oleh Allah, dia ada orang yang akan hasad kepada dia. Maka dalam hal ini Nabi Yakub berpesan, kalau seandainya ini disampaikan kepada saudaranya, maka dikhawatirkan saudaranya akan hasad kepada Nabi Yusuf. Karena orang yang biasanya diberikan nikmat oleh Allah SWT, maka ada saja orang yang akan hasad. Di mana hasad artinya adalah orang tersebut berharap agar nikmat tersebut hilang dari dirinya. Maka seorang berusaha ketika dia mendapatkan nikmat. Di sini kata Nabi SAW, ista'inu ala qada'il hawaij bikitmaniha. Itu minta tolonglah, ya, maksudnya minta tolong di sini ketika seorang ingin menyelesaikan kebutuhan dia mungkin punya planning tertentu yang itu baik misalnya, maka bantulah untuk menyelesaikan planning yang baik itu, rencana tersebut yang baik itu, dengan menyembunyikannya. Tidak disampaikan kepada semua orang, karena ada orang yang tidak suka. Bisa jadi kita punya planning yang baik, ada ini, nanti ada orang yang tidak suka, kemudian dia akan berusaha untuk menggagalkan itu maksudnya. Karena akan ada orang yang hasad. Maka kita menyampaikan sesuatu itu harus kepada orang yang kita yakini dia baik kepada kita, dalam artian tidak hasad. Dan tidak ada jaminan orang yang paling dekat dengan kita itu tidak hasad. Bisa jadi yang dekat dengan kita atau paling dekat dengan kita itu tidak hasad. Seperti kisah Nabi Yusuf. Siapa yang hasad kepada Nabi Yusuf? Saudaranya sendiri, bukan orang lain. Maka ini bisa kita lihat bagaimana penyakit hasad yang sangat berbahaya, yang bisa menghinggapi siapa saja, naudzubillah. Dan hasad kepada siapa saja. Dan tentunya itu tidak menutup kemungkinan ya, syaitan di situ memiliki andil yang sangat kuat membuat seorang hasad kepada saudaranya. Kemudian Nabi Yakub mengatakan wa kadzalika yajtabika. Jadi Nabi Yakub di sini sebenarnya mengetahui maksud mimpi Nabi Yusuf, tapi beliau tidak menceritakan itu, beliau simpan. Tapi beliau hanya berpesan jangan ceritakan mimpi itu kepada saudaramu. Kemudian Nabi Yakub memberikan sebuah gambaran. Kenapa tidak boleh diceritakan kepada saudaranya? Tadi dikatakan khawatirnya saudaranya akan
hasad kepada dia sebab dia akan menjadi orang besar. Dari 12 putra Nabi Yakub, satu orang akan menjadi orang besar. Maka saudara-saudaranya bisa jadi akan hasad. Kenapa saudara saya yang kecil ini jadi orang besar? Saya paling dewasa. Saya paling senior, kok dia yang maju? Kok dia yang terdepan? Akan ada orang yang hasad. Maka disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan begitu juga Allah SWT, Rabb engkau akan memilih engkau. Ini adalah ucapan Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Nabi Yakub mengatakan Allah SWT akan memilih engkau. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Yang memilih engkau menjadi orang yang baik, menjadi nabi. Karena Nabi Yakub adalah nabi. Maka penerusnya Nabi Yusuf. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan Allah SWT akan mengajarkan kepada engkau ta'wilil ahadits, yaitu bagaimana menakwilkan mimpi. Ta'wilil ahadits artinya adalah mengartikan mimpi. Maka ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau bisa mentakwil mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Dan Allah SWT akan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau dengan mengangkat engkau menjadi nabi. Wa 'ala ali Yaqub, dan juga Allah SWT akan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau dan kepada keluarga Yaqub. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana Allah SWT telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapak engkau sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguhnya Rabb engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Nabi Yakub menyampaikan kepada Nabi Yusuf, dan juga Allah SWT akan memilih engkau. Allah SWT akan mengajarkan kepada engkau takwil mimpi. Allah SWT akan menyempurnakan nikmat kepada engkau. Wallahu ta'ala alam. Tentunya Nabi Yakub menyampaikan ini, bisa jadi beliau mendapatkan wahyu dari Allah SWT, karena beliau adalah Nabi. Dan juga Allah SWT akan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana Allah SWT telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapak engkau sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Maka di sini kita lihat bahwasanya ya Nabi Yusuf, bapak beliau adalah Nabi Yakub. Kemudian kakek beliau adalah Nabi, yaitu Nabi Ishak. Kemudian bapak dari kakeknya adalah juga Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Yusuf orang yang paling mulia. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang paling mulia? Kata Nabi SAW, Nabi Yusuf. Kenapa? Ibnul Karim. Apa artinya? Nabi Yusuf adalah orang yang paling mulia. Kenapa? Karena beliau adalah anak orang yang mulia, yaitu anaknya Nabi Yakub. Anaknya yang mulia juga, bapaknya juga mulia, Ishak, ya, kemudian Ibrahim. Maka kita bisa lihat bagaimana Nabi Yusuf adalah keturunan orang yang mulia. Dari sisi keturunan, maka beliau adalah orang yang mulia. Nabi SAW mengatakan akramun nas Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiyillah. Dalam riwayat yang lain disebut Al-Karim, Ibnul Karim. Dalam riwayat yang lain disebut Ibnu Nabiyillah, Ibnu Khalilillah. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan kepada Nabi Yusuf di sini, bagaimana Allah SWT telah menyempurnakan nikmatnya kepada bapak beliau, yaitu
Ya, Nabi Yakub sendiri, yaitu juga kepada dua bapak sebelumnya. Maka dalam bahasa Arab ya, kakek itu juga disebut bapak dalam artian ya bapak dari bapak. Bapak dari bapak. Di sini Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an, di mana Allah SWT telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapak engkau sebelumnya, yaitu Ishak dan Yakub. Ishak adalah kakeknya Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Ibrahim adalah bapak dari kakek, dari bapak-bapak. Maka Nabi Yakub di sini mengingatkan Nabi Yusuf alaihissalam akan karunia Allah SWT kepada keluarga beliau. Ingat, bapakmu Nabi, kakekmu Nabi, buyutmu Nabi. Ingat itu, kira-kira begitu. Kamu adalah keturunan yang baik, maka jaga ini, kata Nabi Yakub alaihissalam. Dan tentunya kita perlu mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim, beliau memiliki dua orang anak yang dua-duanya menjadi nabi. Ini tentunya berkah doa Nabi Ibrahim sendiri. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang tua hendaknya senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak kita. Di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT yang pasti mustajab adalah doanya orang tua kepada anaknya. Doakan kebaikan kepada anak, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Maka kita bisa lihat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT agar keturunannya menjadi nabi, menjadi orang yang soleh, maka diberikan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Kata Allah SWT, sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini ayatul lisailin. Itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Pelajaran lisailin bagi orang yang bertanya, bagi orang yang bisa mengambil pelajaran, bagi orang yang merenungkan. Maka Allah sendiri yang menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, ayat ke-7 dari surah Yusuf. Sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf ini benar-benar terdapat, sungguh kata Allah sendiri ini, sungguh laqad, sungguh benar-benar di dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Terdapat pelajaran-pelajaran, terdapat hikmah. Lisailin, tapi siapa yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran ini? Bagi orang yang bertanya, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang mentadabburi kisah ini. Makanya Allah SWT mengingatkan, membuka surah Yusuf dan mengingatkan kita ketika kita baca surah Yusuf, yaitu Allah SWT katakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepada engkau wahai Muhammad cerita yang paling bagus. Itu kisah Nabi Yusuf. Di mana kisahnya banyak sekali pelajaran di dalam kisah Nabi Yusuf ini. Di mana Allah sendiri yang mengatakan itu. Sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf terdapat pelajaran-pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Bagi orang yang bertanya, lisail ini bertanya maksudnya bertanya akan faedah. Apa faedah dari ayat ini? Apa faedah dari ayat ini? Maka tentunya kita senantiasa membaca Al-Quran kemudian juga mentadabburinya. Allah SWT menyebutkan, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Di sini bisa kita lihat dimulai kisah hasad yang ada pada saudara-saudara Nabi Yusuf. Di mana hasad itu sebagian orang
itu memperlihatkan hasad itu kepada orang lain. Sebagian lagi menyembunyikannya. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sampai beliau mengatakan, ma khalal jasadu minal hasad. Tidak akan pernah kosong tubuh dari penyakit hasad. Artinya apa? Beliau mengatakan seluruh manusia punya hasad. Illa annal laima yubdihi wal karim yukhfihi. Kata Syekhul Islam, kecuali, kata beliau apa? Seluruh manusia, setiap orang yang punya jasad, di dalam dirinya ada hasad. Setiap yang punya jasad, di dalam dirinya ada hasad. Kecuali orang-orang yang buruk, orang-orang yang tercela, memperlihatkan hasadnya kepada orang lain, baik dalam pembicaraan dia atau perbuatan dia. Wal karim yukhfihi. Adapun orang yang mulia, orang yang baik, dia menyimpan hasadnya, dia simpan, dia sembunyikan, dia tidak perlihatkan. Tidak dia sampaikan, tidak diperlihatkan hasadnya. Karena Nabi tadi mengatakan, fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang diberikan nikmat oleh Allah pasti dia dihasati oleh orang lain. Ada orang yang diberikan nikmat berupa harta, ada orang yang enggak suka. Ada orang yang diberikan nikmat berupa ilmu, ada yang enggak suka. Ada orang yang diberikan nikmat berupa jabatan, kedudukan, pengaruh, pasti ada orang yang enggak suka. Maka di sini bisa kita lihat, Nabi Yusuf dihasati oleh saudara beliau sendiri. Yang mana kita bisa bayangkan, saudara Nabi Yusuf 11 orang itu adalah putra Nabi. Bukan orang sembarangan. Nabi Yakub punya 12 putra. Salah satunya Nabi Yusuf. 11 putra yang lain hasad kepada Nabi Yusuf. 11 orang ini, siapa bapaknya, siapa yang mendidiknya? Nabi. Bukan manusia biasa. Nabi. Tapi dia punya hasad kepada saudaranya. Kita bisa bayangkan bagaimana penyakit hasad itu penyakit yang berbahaya. Dan syaitan senantiasa akan berusaha untuk membisikkan itu kepada manusia. Karena memang dari hasad itu dimulai segala sesuatu. Bisa kita lihat pembunuhan pertama terjadi di muka bumi ini karena apa? Hasad. Salah seorang putra dari Nabi Adam hasad kepada saudaranya yang lain ketika Allah SWT menyuruh kedua anak ini untuk berkorban. Salah satunya diterima korbannya. Yang satu lagi tidak diterima. Yang tidak diterima hasad kepada saudaranya. Kemudian apa? Dia bunuh. Kita bisa lihat. Hasad bisa menghasilkan apa? Pembunuhan. Jadi bukan main-main hasad. Maka berhati-hati. Makanya Allah SWT mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad ketika dia hasad. Kenapa? Hasad bisa menyebabkan pembunuhan, menyebabkan perbuatan dosa yang sangat besar. Dan itu bisa terjadi kepada orang yang terdekat. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka kita berlindung kepada Allah SWT. Idh qalu la Yusufu. Coba kita lihat bagaimana perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf. Padahal apa? Saudara-saudaranya ini sudah besar. Di mana Nabi Yusuf ini kecil, paling kecil. Idh qalu, ketika mereka mengatakan apa? Sungguh kata mereka, Yusuf dan saudaranya disebutkan nama saudara Nabi Yusuf yang kandung. Jadi istri Nabi Yakub bukan satu. Ada mengatakan 3, ada mengatakan 4, wallahu a'lam. Yang satu ibu dengan Nabi Yusuf adalah Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf memiliki saudara kandung namanya satu ibunya, yaitu Bunyamin. Adapun 10 yang lainnya itu beda ibunya. Maka apa? Apa kata mereka? Mereka mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya
yang satu ibu tadi, Yusuf dan Bunyamin, ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kita, minna, daripada kita, wa nahnu usbah, padahal kita ini adalah musbah, artinya jemaah, kita ini banyak loh. Kita ada 10 orang ini, dan kuat-kuat semua, hebat-hebat semua. Dan gagah-gagah semua. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Coba kita lihat. Ini anak yang bicara. Bapaknya siapa? Nabi. Dia bilang apa? Bapak kita dalam kesesatan yang nyata. Kenapa dia sampai mengatakan itu? Karena hasad. Jadi orang ketika hasad bisa saja dia mengatakan yang sesuatu itu mungkin kesalahannya kecil, dianggapnya besar. Maka mereka mengatakan apa? Yusuf lebih dicintai. Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Sedangkan kita ini banyak, maksudnya banyak apa? Kita lebih banyak membantu bapak. Kita yang banyak gawe, membantu kerjaan apa semua. Ini Yusuf sama Bunyamin main-main aja, kira-kira begitulah. Disayang-sayang. Kita yang disuruh-suruh kerja. Nah ini nggak benar, kata mereka. Tentunya para ulama menjelaskan, orang tua, ya kita manusia, tidak diperintahkan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbuat adil. Seorang bapak, orang tua, hendaknya tentunya dia berbuat adil kepada anak-anaknya dalam segala hal, pemberian dan sebagainya. Tapi tentunya masalah cinta, masalah hati itu nggak bisa dipungkiri. Mungkin kita punya sekian anak, bisa jadi kita lebih condong kepada anak yang satu ini. Kenapa? Karena dia mungkin lebih manut, lebih nurut dan sebagainya. Mungkin dia punya kelebihan dibandingkan saudara-saudara yang lain. Itu wajar. Tapi tidak boleh kita tentunya memperlihatkan, karena itu akan menimbulkan hasad. Atau jelas-jelas kita mengistimewakan anak itu daripada yang lain. Yang ini dikasih banyak. Yang anak yang manut ini, yang lain tidak. Nah ini akan menimbulkan hasad. Maka itu tidak boleh. Yang masalah hati nggak bisa dipungkiri. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, siapa wahai Rasulullah wanita yang paling engkau cintai? Aisyah. Nggak bisa dipungkiri, dari 9 istri beliau yang paling dicintai Aisyah. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu masalah hati. Tetapi apa? Dalam masalah pembagian nafkah semua harus adil. Makanya Nabi SAW ada dalam satu doa yang beliau ajarkan. Ya Allah, aku memohon kepada engkau, aku mengadukan kepada engkau sesuatu yang aku tidak mampu adil di dalamnya, yaitu dalam masalah hati. Maka dalam hal ini apa? Orang tua tentunya ketika dia punya banyak anak, ya sudah menjadi manusiawi, manusiawi atau wajar kalau dia mungkin ada lebih sayang, lebih suka, lebih cinta kepada salah satu dari putranya daripada anaknya atau putrinya. Bisa saja. Tapi ingat, jangan diperlihatkan di depan anak-anak yang lain. Kenapa? Itu akan mendatangkan hasad. Apalagi kalau kita mengistimewakan, nggak boleh. Itu kita zalim kita. Kalau kita lebih mencintai ini, ya itu nggak bisa dipungkiri, itu nggak bisa kita lawan hati kita. Tapi kalau kita anak yang paling disukai ini dikasih 2 kali lipat daripada yang lain, jajannya misalnya, kita zalim gitu. Nggak boleh. Kita berdosa. Maka dalam hal pembagian hadiah harus sama. Yang satu dikasih, yang lain dikasih. Maka di sini apa? Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan apa? Mereka merasa bahwasanya Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf dan saudaranya Bunyamin daripada mereka sendiri. Padahal mereka yang lebih besar. Mereka adalah orang ya lebih dewasa mereka. Lebih besar, tentunya lebih, kalau anak-anak sudah dewasa tentunya dia bisa membantu, lebih banyak membantu dan sebagainya. Kami ini kuat. Wa nahnu usbah. Kita adalah jemaah ini. Banyak.
Sampai mereka mengatakan sungguh bapak kami berada dalam atau bapak kita dalam kesesatan yang nyata. Apa kata mereka? Uqtulu Yusuf awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Apa kata mereka? Bunuh Yusuf. Kita bisa bayangkan. Karena mereka menyangka bapak mereka lebih sayang pada Yusuf, mereka ingin singkirkan Yusuf. Bunuh Yusuf. Awitrahu atau buang dia. Buang ke mana? Arda yakhlu lakum wajhu abikum. Yaitu buang ke tempat yang bapak kalian tidak akan melihat dia lagi. Itu maksudnya. Kemudian watakunu min ba'di qauman shalihin. Kemudian kalian setelah itu akan menjadi orang yang saleh. Apa maksudnya? Subhanallah. Ini adalah jerat-jerat syaitan. Ini tipu daya syaitan. Apa kata mereka? Bunuh Yusuf atau singkirkan dia. Asingkan dia ke tempat yang bapak kita tidak akan lihat dia lagi selamanya. Setelah itu, kita bertobat kepada Allah. Kita jadi orang soleh setelah itu lagi. Ini adalah godaan syaitan. Ini tipu daya syaitan. Artinya apa? Lakukan maksiat, setelah itu kita gampang bertaubat. Na'udzubillah. Ini tipu daya syaitan. Tidak apa-apa. Buat aja maksiat dulu. Ntar juga apa? Bertobat, kita jadi orang soleh kita setelah itu. Ini perkataan siapa? Ini saudara Yusuf. Dan ini adalah tipu daya syaitan. Di mana apa? Syaitan menyuruh seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian apa? Gampang itu. Kamu setelah itu kan bertobat. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Na'udzubillah. Itu tipu daya syaitan. Ini cara fikir siapa? Ikhwatu Yusuf, saudaranya Yusuf. Dan ini bisikin syaitan. Lakukan maksiat, ntar bertobat. Berarti apa? Menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Dan kamu setelah itu, setelah Yusuf disingkirkan, kamu jadi orang soleh lagi. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka. Sebagian para ahli tafsir menyebutkan yang berkata itu adalah anak tertua yang disebutkan namanya Rubil ya, atau yang ada yang mengatakan Yahuda, macam-macam. Tapi Allah alam itu kita nggak tahu karena memang Allah tidak menyebutkan siapa namanya. Tapi sebagian mengatakan itu anak paling tertua. Qala qailun minhum. Salah seorang di antara mereka mengatakan apa? La taqtulu Yusuf. Jangan kamu bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Lemparkan Yusuf itu ke sumur yang dalam ya. Fi ghayabatil jub artinya sumur yang apa ya? Sumur itu kalau ada apa namanya? Gelangnya apa namanya itu? Cincin. Nah, cincinnya itu sumur namanya. Tapi kalau tidak ada itu namanya ghayabatil jub. Jadi datar aja dia. Enggak ada cincinnya. Kalau ada cincin kan kita kalau kita ke sana enggak langsung nyebur, enggak jatuh kita. Jadi mana cincin itu untuk menjaga seorang. Itu maksudnya. Ghayabatil jub itu yang enggak ada cincin. Lemparkan ke sumur itu. Itu makna ghayabatil jub. Sumur yang enggak ada cincinnya. Apa kata mereka? Salah seorang di antara mereka, jangan bunuh Yusuf. Tapi apa? Lemparkan Yusuf ke dalam sumur. Yaltaqitu ba'du sayyarah. Maka mudah-mudahan nanti ada beberapa orang sayyarah. Sayyarah di sini maksudnya adalah musafir. Jadi sayyarah dari kata saro yasiru artinya orang yang melakukan perjalanan. Kalau sekarang sayyarah itu diartikan mobil ya, bahasa kita sekarang, istilah kita. Di zaman dulu enggak ada mobil. Jadi maksudnya sayyarah di sini apa? Yang melakukan perjalanan, musafir. Ini ba'du sayyarah. Jadi jangan bilang pula ada mobil dalam Al-Qur'an nih, sayyaratun.
Bukan itu maksudnya, bukan mobil yang di zaman kita ini maksudnya, bukan. Sayyarah dari kata saro, artinya apa? Yang senantiasa berjalan. Ya, di jalan terus dia. Habis waktu di jalan, kemana-mana berjalan terus. Sayyarah, yang musafir. Yaltaqitu ba'du sayyarah. Yang akan ditemukan, yang bisa jadi nanti ditemukan, diambil oleh sebagian musafir. In kuntum fa'ilin. Kalau kalian benar-benar mau melakukan hal ini. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana saudara Nabi Yusuf, mereka yang merasa dizolimi oleh bapaknya, dalam tanda petik, dizolimi dalam tanda petik, tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh, atau mereka menganggap bahwasanya Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada mereka sendiri. Akhirnya mereka apa? Bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Ingin membunuh Nabi Yusuf. Tapi salah seorang di antara mereka mengatakan, jangan. Maka ini apa? Juga para ulama menjelaskan pelajaran dari ini apa? Allah SWT sudah mentakdirkan itu semua. Artinya apa? Ketika mereka sepakat tadinya mau membunuh Nabi Yusuf, kemudian tiba-tiba salah seorang di antara mereka mengatakan, jangan. Kenapa? Karena itulah takdir Allah SWT. Karena Allah SWT berkehendak lain. Sebab kalau Nabi Yusuf dibunuh, sudah selesai. Tapi Allah SWT punya takdir yang lain. Mempunyai kehendak yang lain dari kehendak manusia. Manusia berkehendak. Tapi Allah SWT memiliki kehendak yang lain. Maka kehendak siapa yang berlaku? Kehendak Allah SWT. Dan ini bisa kita lihat bagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya innallaha idza arada amran hayya'a asbabahu. Allah SWT jika menginginkan sesuatu maka Allah akan menyiapkan sebab musababnya. Jadi Allah SWT ingin apa? Di akhir nanti Nabi Yusuf jadi raja. Bagaimana disiapkan sebabnya? Yang bisa jadi sebab itu apa? Awalnya tidak enak. Nabi Yusuf akan menjadi nabi dan akan menjadi raja di Mesir. Itu ending cerita nantinya. Kalau beliau tetap bersama bapak beliau, bersama saudaranya, belum tentu. Maka Allah SWT menyiapkan sebab-sebab. Yang bisa jadi sebab-sebab itu kadang tidak kita sukai. Maka hendaknya kita melihat pada diri kita, perjalanan hidup kita. Allah SWT memiliki kehendak sesuatu, menginginkan sesuatu kepada kita. Bisa jadi di awal kehidupan kita itu enggak menyenangkan. Seperti Nabi Yusuf bisa kita lihat di sini. Setelah ini nanti bagaimana Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian menjadi budak, diperjualbelikan, kemudian dipenjara. Tapi itu semua sebab yang akan menjadikan beliau sampai ke Mesir, kemudian menjadi raja di situ. Atau menjadi menteri. Dan bisa jadi sesuatu yang di awalnya buruk, tidak kita sukai, takdir Allah SWT di awal yang mungkin tidak kita sukai, menyakitkan kita, bisa jadi apa? Di akhirnya adalah kebaikan. Maka hendaknya apa? Senantiasa husnudzon kepada Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT ketika menginginkan sesuatu, Allah SWT akan menyiapkan sebab-sebab tertentu. Dan itu bisa kita lihat ya pada diri kita masing-masing. Makanya apa? Kisah Nabi Yusuf ahsanal qasas. Kisah yang paling bagus. Kenapa? Kisah itu menyentuh kehidupan kita. Bagaimana perjuangan Nabi Yusuf, bagaimana Allah SWT memberikan ujian, tempaan kepada Nabi Yusuf dengan berbagai macam tempaan. Beliau berpisah dengan bapak beliau yang masih kecil nantinya beliau. Berapa anak usia Nabi Yusuf ketika dilemparkan ke sumur? Nanti akan kita lihat. Masih kecil. Yang ketika itu beliau masih butuh kasih sayang orang tua. Kemudian diperjualbelikan, dijadikan budak, dan kemudian masuk penjara. Dalam usia yang sangat muda. Tapi begitulah Allah SWT, ketika menginginkan sesuatu, maka Allah SWT menyiapkan sebab-sebabnya. Dan ini semua apa? Menjadi pelajaran. Bagaimana kita bisa lihat nanti bagaimana
Ini kisah antara saudara dengan saudara, bapak dengan anak, kemudian dengan apa? Dengan majikan, tuan dengan majikan, dengan raja, dengan sesama tahanan, macam-macam. Ini semua menyentuh lini, dikatakan menyentuh seluruh lini kehidupan kisah Nabi Yusuf. Maka di sini apa? Nabi Yusuf dalam ayat yang ke-10 ini, saudara-saudaranya bersepakat yang tadinya ingin membunuh Nabi Yusuf, tapi akhirnya mereka apa? Ketika kakak yang paling tua mengatakan, atau salah seorang di antara mereka mengatakan, jangan bunuh Nabi Yusuf, tapi lemparkan saja. Kenapa? Wallahu alam. Ya tentunya Allah SWT yang menggerakkan itu semua. Yang menggerakkan mereka untuk tidak jadi membunuh Nabi Yusuf. Yang kedua, ya tentunya mereka masih punya rasa kasihan kepada Nabi Yusuf. Walau bagaimanapun itu adalah Nabi Yusuf adalah saudara tiri mereka. Walaupun ibunya beda, bapaknya sama, saudara tiri. Maka apa? Mereka masih punya kasih sayang tentunya dengan Nabi Yusuf, maka tidak tega mereka membunuh. Karena tentunya membunuh itu perkara yang besar. Masih ingat mereka, membunuh perkara yang besar. Akhirnya apa? Mereka melakukan hal yang lebih ringan dari membunuh. Tetapi tetap juga sebuah kezaliman. Nah, wallahu ta'ala mungkin sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini sampai ayat yang ke-10. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nantinya bagaimana mereka mengatur siasat ya, untuk menyeburkan Nabi Yusuf ke sumur. Ya. Mereka akan mengatur siasat dengan siasat yang sangat hebat. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.